Halo guys, assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Sofia Fadila. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing lagi nih guys, seputar perkuliahan di Fakultas Kedokteran. Di video sebelumnya aku pernah bilang ke kalian mau sharing tentang ujian apa aja sih yang ada di Fakultas Kedokteran. Nah, tapi sebelumnya aku mau sharing terlebih dahulu tentang sistem pembelajaran yang ada di Fakultas Kedokteran, khususnya Fakultas Kedokteran Unpad ya guys. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran itu ada 3 program studi. Yang pertama adalah kebidanan, yang kedua ada kedokteran hewan, dan yang ketiga ada pendidikan dokter atau kedokteran umum. Nah, di sini yang akan aku sharing ke kalian yaitu metode pembelajaran kedokteran umum. Nah, selama mengemban pendidikan nanti kita akan menghabiskan waktu 3,5 tahun atau 7 semester. Itu kalau lancar ya guys. Nah, kalau misalnya telat itu tuh maksimal sampai 14 semester. Kalau misalnya udah lulus, nanti kita bakal dapat gelar S.Ked atau sarjana kedokteran. Nah, selama pendidikan sarjana kedokteran itu kita tuh akan belajar tentunya ya. Nah, di mana metode pembelajaran yang digunakan yaitu student centered. Jadi itu tuh merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, di mana mahasiswa dia akan mencari materi-materi yang diperlukan. Jadi nggak dosen lagi yang ngasih materi. Dosen tuh hanya memberikan poin-poin penting yang harus kita cari. Nah, sisanya itu untuk detailnya kita yang cari sendiri. Nah, pendekatan yang digunakannya itu adalah problem based learning atau PBL. Nah, di mana kita tuh nanti akan diberikan beberapa kasus. Dari kasus-kasus tersebut akan timbul beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan itu yang nantinya akan kita cari. Nah, materinya itu bisa ilmu dasar ataupun ilmu klinis. Ilmu klinis tuh ya kayak penyakit-penyakit pasien kayak gitu. Kemudian untuk mata kuliahnya itu sendiri, selama kuliah tuh ada 144 SKS. Nah, di mana 144 SKS ini dibagi menjadi beberapa sistem. Setiap sistemnya itu dibagi atau ditempatkan di semester-semester tertentu. Nah, di mana selama 7 semester ini, semester pertama nanti kita tuh akan belajar materi yang paling basic. Ada namanya itu FBS, Fundamental Basic Science. Nah, di mana itu tuh ada FBS 1 sampai 4. FBS 1 itu nanti kita akan belajar tentang biologi kedokteran dasar, biomolekuler, konsep biokimia, dan bioenergetik pada kasus-kasus yang tadi kita dapatkan. Nah, kemudian kalau misalnya FBS 2 nanti kita akan belajar tentang prinsip genetik, embriologi, sel, jaringan, yang gitu-gitu. Nah, kemudian kalau misalnya FBS 3 kita nanti belajar tentang prinsip agent of disease, kayak etiologi suatu penyakit, patogenesisnya, dan mekanisme penyakit seperti sel injury, proses infeksi dan inflamasi, gangguan hemodinamik dan neoplasma, terus juga ada reaksi alergi ataupun autoimun kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya FBS 4 kita belajar tentang prinsip penegakan diagnosis melalui pemeriksaan lab dari berbagai spesimen, dan juga tentang prinsip farmakologi ataupun farmasi, sama dari kasus-kasus yang kita dapatkan gitu. FBS 1 sampai 4 itu mata kuliah sistem. Nah, ada juga mata kuliah lain yaitu ada 3. Ada BHP, CRP, dan PHOP. Nah, untuk BHP itu Bioethics and Humanities Program. Nah, di mana itu tuh mempelajari tentang dasar-dasar bioetik kedokteran, di mana di situ tuh kayak mempelajari prinsip-prinsip etika, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang dokter. Kemudian kalau misalnya PHOP, Public Health Oriented Program. Nah, di mana di sini tuh kita belajar tentang prinsip dan filosofi kesehatan masyarakat, kayak misalnya tentang BPJS, sistem rumah sakit, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga CRP. CRP itu Community Research Program, dimana kita tuh di sini belajar tentang pengenalan dan praktik komputer gitu. Nah, kayak kita belajar tentang metode analisis dan lain-lain. Nah, dimana ini tuh penting untuk nanti kita skripsi. Kayak kita kan harus ngolah data, bisa di Excel atau di SPSS. Nah, terus selain itu juga kita kayak belajar tentang metode penelitian dan lain-lain kayak gitu.
Nah, kemudian pas semester 1 tuh selain belajar sistem, terus ketiga mata kuliah tadi, kita juga belajar materi-materi umum, di mana materi-materi umum tuh bukan cuma kita yang belajar, tapi kayak prodi-prodi lain pun ikut belajar. Contohnya itu ada mata kuliah bahasa Inggris, Pancasila dan Kewarganegaraan, dan OKK. Nah, mata kuliah itu tuh hanya ada di semester 1 saja. Nah, kalau misalnya di semester selanjutnya itu ya tadi ada BHP, PHOP, dan CRP, kemudian ditambah sistem. Jadi yang BHP, PHOP, CRP ini tuh selalu ada di setiap semesternya ya guys. Nah, kemudian untuk sistem-sistemnya itu baru yang berubah-ubah. Nah, tadi kan kalau misalnya semester 1 FBS 1-4. Nah, kalau misalnya semester 2 itu tuh ada HIS dan DMS. HIS itu adalah hematoimunologi sistem. Jadi itu tuh kita belajar tentang hemato kan darah, imunologi itu tentang imun. Jadi kita kayak belajar tentang penyakit-penyakit baik yang disebabkan karena infeksi, kongenital, trauma dan lain-lain yang seputar darah dan juga imun gitu. Nah, kemudian semester 3 itu aku belajar EMS dan NBSS. EMS itu adalah Endocrine and Metabolism System, dimana kayak kita tuh belajar tentang anatomi, histologi, fisiologi, sel endokrin, kelenjar endokrin, dan juga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan endokrin dan metabolismenya kayak gitu. Terus juga kalau misalnya NBSS tuh Neuro Behavior and Special Sense System. Pokoknya itu tentang syaraf-syaraf gitu. Kita belajar tentang syaraf, otak kecil, otak besar, dan syaraf-syaraf perifer kayak gitu. Nah, kemudian di semester kelima kita belajar GIS-GUS. GIS adalah gastrointestinal system. Jadi kita kayak belajar tentang anatomi, histologi, fisiologi, usus, lambung dan lain-lain gitu. Pokoknya sistem pencernaan dan juga penyakit-penyakitnya. Nah, kalau GUS itu adalah genitourinary system. Jadi kita kayak belajar tentang saluran kemih kayak gitu pokoknya. Nah, terus di semester 6 itu aku belajar RS. RS tuh ada RS1 sama RS2, singkatan dari Reproductive System. Nah, dimana itu tuh kita belajar tentang proses kehamilan, proses persalinan, terus juga kelainan-kelainan yang berhubungan dengan alat reproduksi wanita kayak gitu. Nah, terus di semester 7 kita belajar TM dan FM. Nah, TM itu adalah tropical medicine, dimana kita belajar tentang penyakit-penyakit tropis, mulai dari etiologi, patogenesis, pengobatan, pencegahan, dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada FM. FM itu family medicine. Jadi, kayak kita tuh belajar tentang ilmu kesehatan masyarakat. Dan kita tuh belajar dengan pendekatan holistik. Jadi tidak hanya kuratif itu mengobati, tapi kita juga preventif, promotif, dan juga rehabilitatif. Nah, tadi udah tuh mata kuliahnya. Kemudian sistem perkuliahannya tuh kayak gimana? Nah, untuk sistem perkuliahannya itu jadi kita tuh ada pertama ada lecture. Lecture itu kayak kuliah umum biasa, di mana kuliahnya itu kayak dalam satu ruangan besar, isinya tuh bisa sampai 250 orang, itu sesuai dengan jumlah mahasiswa dalam satu angkatan. Nah, biasanya dosennya itu yang ngajarnya itu cuma satu. Nah, dimana dosennya itu menjelaskan poin-poin pentingnya lewat PPT gitu, atau kadang juga bisa diisi dengan seminar ataupun workshop. Biasanya dilaksanakan hari Kamis, kemudian jamnya itu biasanya normalnya dari jam 8 sampai asar kali ya, tapi kadang juga bisa sampai zuhur, tergantung materi yang akan disampaikan itu ada berapa gitu. Dan itu kayak waktu yang paling kurang aku sukai, karena bayangin kita dari pagi duduk dengerin dokter, bermanfaat sih, benar-benar bermanfaat menurut aku ilmunya, tapi kadang kita tuh udah nggak fokus gitu, ngantuk, lapar dan sebagainya, jadi malah ilmunya tuh nggak masuk gitu guys. Nah, kemudian yang kedua adalah tutorial. Tutorial itu jadi tadi kan dalam satu angkatan tuh bisa kurang lebih 250 orang. Nah, 250 orang ini nanti tuh akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompoknya itu bisa berisi 10-12 orang. Nah, dimana kelompok itu disebut dengan kelompok tutorial. Biasanya tutorial ini tuh dalam seminggu tuh ada 2 hari. Nah, kalau aku tuh dulu hari Senin dan hari Jumat. Nah, kalau misalnya hari Senin itu tuh biasanya
buka kasus itu jadi nanti kita akan diberi kasus yang tadi aku jelasin sebelumnya ya, karena kita kan problem based learning, jadi nanti kita akan dikasih kasus. Misal nih pasien datang dengan keluhan nyeri perut kanan bagian bawah. Nah nanti tuh kita pasti bakal muncul tuh pertanyaan-pertanyaan, misalnya di perut kanan bagian bawah tuh ada organ apa aja sih, kira-kira pasien ini penyakitnya apa, nah terus kenapa bisa terjadi penyakit tersebut, obatnya apa, gitu-gitu pokoknya. Nah nanti tuh kita diskusi tuh jawabannya apa aja. Nah nanti tuh kan kita dibimbing oleh satu dokter. Nah dokter ini tuh yang akan meng-guide kita, yang akan kayak mengarahkan kita tuh harus menjelaskan yang mana nih yang perlu detail dan yang mana nih yang nggak perlu terlalu detail kayak gitu. Nah kemudian nanti hari keduanya, biasanya hari Jumat, kita tuh nanti bakal presentasi materi-materi yang pas hari Senin kita diskusiin kayak gitu. Nah biasanya materinya itu banyak banget. Nah tapi kita tuh kan ada 10 orang, nah dimana nanti dibagi tuh, jadi nanti satu orang paling dia dapat satu materi kayak gitu, jadi nggak terlalu berat. Nah nanti hari Jumat baru deh kita presentasiin kayak gitu. Nah terus yang ketiga adalah praktikum, jadi kita ada praktek juga. Nah prakteknya itu ada 3, ada skill lab, lab activity, dan juga ada lab CRP. Pertama ada skill lab ini tuh di mana kita tuh ajang untuk mengasah keterampilan kita. Jadi kayak kita tuh belajar tentang bagaimana cara menyuntik, bagaimana cara menensi, gitu-gitu pokoknya ya guys. Nah kemudian kalau misalnya yang lab activity itu tuh kita kayak belajar untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang materi-materi yang telah disampaikan selama lecture ataupun selama tutorial, sehingga kita makin paham. Misal nih kemarin tuh kita belajar anatomi dari leher. Nah nanti kita pas skill lab kita tuh akan belajar lagi anatomi leher, tapi lehernya itu beneran ada. Jadi kayak kita bakal lihat si leher ini ada berapa kompartemen, terus misalnya fascia tuh rasanya kayak gimana. Terus kan di leher tuh ada pembuluh darah besar ya, ada arteri ataupun vena. Nah kalau misalnya di buku kita cuma taunya tuh merah dan biru, arteri merah, si vena biru. Nah tapi kalau misalnya aslinya tuh kayak ternyata sulit loh dibedain gitu, nggak bener-bener berwarna merah dan biru gitu, tapi kita harus diraba misalnya. Nah yang kayak gitu tuh kita belajarnya itu di lab activity. Terus yang ketiga itu tuh lab CRP. Jadi kan tadi kita udah belajar tuh materi CRP-nya. Nah, itu kita tinggal mempraktekkannya. Biasanya itu di lab komputer kayak gitu. Nah, selanjutnya aku akan bahas tentang ujian apa yang ada di FK Unpad. Nah, tapi guys, setelah dilihat-lihat, ini video sudah sangat panjang. Nah, mungkin nanti untuk ujian apa aja yang ada di FK Unpad, aku bakal bikin di part 2-nya. Nah, jadi untuk sistem pembelajaran yang ada di FK cukup sekian. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, kalian bisa komentar di bawah ini. Kemudian kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like and share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. See you in my next video. Dadah!